Apa pula sifat yang bawa orang masuk surga? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah di saat tidak ada orang lain yang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardhu Isya di Masjid Thariq Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Di tengah masih ada pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini sedang diberlakukan, Allah masih berikan kesehatan pada kita semua untuk dapat melaksanakan agenda pengajian kita di tengah-tengah kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada baginda, kita semua tergolong umatnya yang beruntung mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji bersama surah urutan ke-50 sesuai dengan urutan mushaf, itulah surah Qaf. Surah ini dalam pandangan sebagian ulama merupakan awal dari kelompok apa yang disebut dengan Al-Mufassal. Surah yang tergolong Hizbul Mufassal, kelompok surah-surah mufassal. Ada yang mengatakan mufassal dimulai dari surah Al-Hujurat, surat yang kita bahas pada jumpa sebelumnya, dan sebagian lain menganggap diawali dari surat Qaf ini. Surah ini sesuai dengan namanya, Qaf, salah satu dari huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala awali surah ini dengannya. Qaf wal Qur'ani dzidzikr wal Qur'anil Majid. Qaf, karena Qaf di sini adalah satu-satunya surah yang diawali dengan Qaf, maka taklah mengherankan kalau surah ini juga dinamakan dengannya. Sama seperti Shad, Nun, ya, ada surah Shad dinamakan juga dengan Shad. Ada juga yang diawali dengan huruf Nun. Dan sebagaimana yang disampaikan para ulama, huruf-huruf yang dibaca terpotong yang mengawali surah-surah Al-Quran, ada yang diawali dengan satu huruf saja, Shad, Qaf, Nun. Ada yang dua huruf, Yasin, Hamim, ya. Ada yang tiga huruf, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Ada yang empat huruf, Alif, Lam, Mim, Ra, ya. Ada yang lima huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tidak ada yang lebih banyak dari lima huruf. Itulah yang paling banyak. Dan sebagai petunjuk kepada kita semua, tidak ada satupun surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah kecuali ayat yang menyertainya dan mengikutinya selalu berkaitan erat dengan Al-Quran. Selalu berkaitan dengan Al-Quran. Alif, Lam, Mim, zalikal kitab, ya. Alif, Lam, Ra, ya. Kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sini Qaf,
wal Qur'anil Majid. Apa tafsiran terhadap Qaf ini? Sebagian riwayat mengatakan Qaf ini nama gunung, sama seperti Shad, ada gunung Shad, ada gunung Qaf. Namun besar kemungkinan tafsiran-tafsiran ini sangat dipengaruhi oleh tafsiran dari riwayat Israiliyat. Artinya ini sumbernya dari mana? Boleh jadi itu dari rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani yang kemudian sebagian mereka masuk Islam, ya mereka menyampaikan itu. Dan tidak berarti semua yang mereka sampaikan boleh kita terima bulat-bulat. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum. Jangan kalian percayai 100%, tapi jangan dustakan juga 100%. Apa yang sesuai dengan Quran, maka benarkan. Apa yang jelas-jelas berkontradiksi dengan ayat yang lain, maka dustakan. Apa yang didiamkan oleh Al-Quran, maka jangan benarkan dan jangan dustakan juga. Tapi kembalikan ilmunya kepada Allah. Jadi kalau dikatakan Qaf, gunung Qaf, ini kalau tanya sama ahli geografi, di mana gunung Qaf? Ini banyak juga yang nggak tahu, kita sudah ada satelit pun belum nampak yang mana gunung Qaf. Tapi begitulah diriwayatkan, maka jangan dustakan, jangan juga benarkan. Tapi yang jelas, Bapak Ibu rahimakumullah, tafsiran yang paling menenteramkan hati kita terhadap huruf-huruf terputus yang mengawali surah-surah ini tak lain dan tak bukan adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Banyak orang ketika Quran turun, bahkan dari bangsa Arab, mengatakan, ini dari perkataan Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan Qaf, Nun, Yasin, Alif Lam Ra. Ini huruf dari bahasa kalian. Kalau kalian tak yakin Quran itu adalah datangnya dari Allah, silahkan rangkai dari huruf-huruf ini yang mampu menandingi Al-Quran. Maka selalu huruf-huruf ini konteksnya adalah tantangan Allah terhadap orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan berita yang dibawa oleh Al-Quran, untuk kemudian mendatangkan apa yang dapat menandingi Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, surat Qaf ini termasuk kelompok surah Makkiyah. Artinya surah ini sudah turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan ini bisa kita lihat dengan begitu jelas dari tema pembahasan surat. Kalau surat-surat yang turun di Mekah, ini kan intinya pertama menguatkan iman. Menguatkan iman. Jarang sekali surat-surat Makkiyah itu berisi tentang pembebanan hukum. Karena pada hakikatnya nggak mungkin kita suruh sholat orang, nggak mungkin kita suruh orang berzakat kalau imannya pun masih lemah. Maka yang paling prinsip dari agama itu adalah pilar-pilar keimanan. Yakin Allah itu Esa, yakin ada hari kiamat, yakin apa yang kita buat selama hidup itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti setelah mati. Ya, yakin ada surga, ada neraka. Sedangkan aturan-aturan hukum itu nanti datang berikutnya. Ketika sudah terbentuk satu masyarakat di Madinah, ya, Muslim sebagai mayoritas, Rasulullah bisa memberikan contoh dan keteladanan di berbagai aspek kehidupan. Turunlah baik aturan yang berkaitan dengan ritual individu ataupun ritual kolektif ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi surah Qaf ini kalau dilihat 45 ayat yang ada di dalamnya ini bercerita tentang fokusnya hari kebangkitan itu ada. Hari kebangkitan itu ada. Maka kalau kita lihat para hadirin rahimakumullah, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW senantiasa membacakan surah Qaf ini. Kalau tidak di sholat subuh, Nabi juga membaca surah Qaf ini ketika sedang menjadi khatib Jumat.
Ya, ini di antara riwayat yang ada tentang keutamaan surah Qaf, kita temukan Nabi Muhammad pernah beberapa kali membacakan surah ini di atas mimbar ketika ingin membicarakan tentang masalah kebangkitan itu ada. Dan tentunya bagi orang-orang yang tidak beriman sangat sulit untuk bisa menerima bagaimana orang yang sudah mati, tulangnya sudah terurai, dagingnya sudah membusuk, tengkorak yang tersisa bahkan kemudian habis dimakan tanah. Ini kok bisa orang yang mati dihidupkan kembali? Itulah yang kemudian menjadi titik tolak perlawanan orang-orang kafir Quraisy yang menganggap dunia inilah destinasi akhir. Kalau sudah lewat dunia ya sudah, tak ada lagi. Maka yang berkuasa di dunia seakan-akan dia berkuasa selamanya. Ya, yang terzalimi di dunia ya sudah, tidak ada tempat dia mengadu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini Qaf wal Qur'anil Majid. 11 ayat pertama isinya apa? Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Quran ini mulia. Kenapa Quran mulia? Pertama, dia adalah perkataan yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata. Yang kedua, karena informasi yang disampaikan Al-Quran semuanya membawa pada kemuliaan. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang mulia, jadikanlah sebagian besar dari perkataan kita terinspirasi dari Al-Quran. Makanya mulia. Apa kata Allah? Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Orang-orang kafir Quraisy ketika Quran diturunkan, di dalamnya diceritakan nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dipertanggungjawabkan amalnya. Mereka semua terkejut. Bal ajibu an ja'ahum munzir. Kok bisa pula lah diutus Muhammad untuk membawa peringatan kepada kita, bersamanya ada Al-Quran. Dan semua orang-orang kafir berkata, hadza syai'un ajib. Sungguh menakjubkan yang dibilang Muhammad, tak bisa dicerna oleh akal kita. Masa orang sudah mati hidup lagi? Ya. Orang yang sudah terurai dengan tanah, ya, dimakan cacing dagingnya, kok bisa dihidupkan kembali, disatukan kembali bagian-bagian yang sudah terpisah? Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apabila kami sudah mati dan kami sudah kembali di tanah, ya, apakah mungkin kami hidup lagi? Ini adalah pengembalian yang tak mungkin kita berikan. Gak mungkin. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam bayangan orang-orang kafir Quraisy saja. Bahkan banyak di antara manusia modern di zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini yang masih mengingkari yang namanya ada, ya, kehidupan setelah mati. Ya, sebagian besar orang kalau kita lihat berbuat apa yang dia mau, karena ketika dia berbuat, dia menganggap inilah destinasi terakhir, inilah kesempatan terakhir. Orang ngomong seakan-akan hidup cuma sekali, sayang kalau nggak dicoba, katanya. Ya, nggak ada kesempatan lain. Kalau nggak dapat di sini, ya nggak dapat. Bahkan kalau kita lihat, sebagian besar orang yang bahkan ngomong saya beriman, tapi bagaimana perilaku kebanyakan orang menggambarkan dia tak beriman kepada hari kebangkitan. Kebanyakan orang, misalnya udah dikejar-kejar debt collector, dikejar utang sana utang sini, nggak bisa tepas. Akhirnya apa? Pilihannya udahlah bunuh diri saja. Banyak orang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena dalam bayangannya, ya sudah, kalau sudah mati, ya nggak ada sangkut paut dengan debt collector, nggak akan dikejar utang lagi dia. Tapi sekiranya orang yang akan bunuh diri tadi terpikir dia, apakah bila aku mati lepas tanggung jawab utang ini di akhirat? Kalau dia berpikir itu, berarti bunuh diri bukan solusi, gitu.
Berapa banyak orang kemudian dengan lihainya menyogok hakim, atau ya dalam artian mempermainkan aturan hukum yang ada. Apakah yang bersangkutan mengira ya di dunia saja pengadilan? Walaupun banyak orang mengatakan saya beriman, tetapi perilaku dari kebanyakan manusia hingga saat ini terkesan mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Makanya ayat-ayat seperti tema surah Qaf ini sangat relevan. Bahkan sampai kita zaman sekarang pun kok perlu diingatkan lagi nih Ustaz? Perlu. Kita mungkin lisan mengatakan ada hidup setelah mati, tapi di alam bawah sadar kita yang tercermin dari perilaku kita sehari-hari, orang tak takut berbuat dosa. Kenapa? Karena tak yakin dia ada kehidupan setelah mati. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah katakan, "Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz." Sungguh kami telah tahu mana bagian tubuh kita yang sudah dimakan tanah. Allah tahu. Wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada sebuah kitab berisi catatan tentang semua yang dibuat manusia, dan kitab itu hafiz, terpelihara. Kalau catatan manusia mungkin dimakan rayap, atau kalau sudah lama itu udah mulai kabur dia, tak nampak. Tapi tidak ada satupun yang tercatat di sisi Allah kecuali itu terpelihara. Terpelihara. Tidak mungkin tiba-tiba terbakar gedung sini. Kenapa? Selalu kalau ada korupsi besar yang terbakar gedung-gedung arsip. Di mana ada dokumen situ sebagai bukti-bukti kasus, nanti tiba-tiba korslet listrik katanya. Apakah mungkin kemudian direkayasa? Bagaimana supaya catatan amal kita ini hilang dan lenyap? Hafiz, terpelihara dengan pemeliharaan Allah, yang tak mungkin catatan itu kemudian dirusak oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Bapak Ibu rahimakumullah, bal kazzabu bil haqq lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Allah katakan, bahkan mereka telah mendustakan kebenaran adanya hari kebangkitan itu, ya. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka dalam keadaan kacau balau. Apa maknanya? Kebanyakan orang mengingkari hari kebangkitan. Kapan mereka baru sadar? Ketika maut datang. Ketika ajal datang menjemput, disitulah manusia terbuka pandangannya terang benderang. Hidup ini sementara dan ada gerbang. Kita dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Maka ada sebuah hadis Nabi, Rasulullah pernah mengatakan, An-nasu niyam idza matu intabahu. Kebanyakan manusia itu tertidur. Mereka terjaga dan terbangun dari tidurnya. Kapan? Ketika mati itu datang. Baru sadar kita, tak ada persiapan apa-apa, tak ada bekal yang cukup. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di sini orang musyrik di setiap zaman pasti akan ingkari hari kebangkitan. Bahkan zaman sekarang ada juga orang mengatakan, oh, gak usah percaya itu kata para peramal. Ada ustaz nyampaikan tentang surga dan neraka. Orang yang gak percaya akhirat dia bilang, jangan dengar ustaz tuh, macam peramal saja dia. Apa dia sampai ke surga sana? Apa sudah pernah masuk ke neraka sana? Dia tak tahu bahwasanya apa yang disampaikan, walaupun kita belum sampai ke sana, tapi bersumber dari Kitabun wal Qur'anil Majid. Quran yang mulia. Gak mungkin ada kesalahan dalam informasi Quran. Gak mungkin ada sesuatu yang dipelintir dari berita yang dibawa oleh Al-Quran. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita meneguhkan dalam hati kita keyakinan bahwasanya hari kebangkitan itu ada? Sebenarnya caranya mudah. Kok mudah? Karena bukti kebangkitan itu nyata dan mungkin adanya itu tersebar di tengah-tengah kita. Begitu banyak bukti-bukti di alam semesta ini
yang kalau kita renungkan, kita sampai pada keyakinan ternyata dihidupkannya sesuatu setelah mati itu bukan sesuatu yang mustahil. Sangat logis, sangat rasional, nggak bertentangan dengan akal sehat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala memulai memaparkan bukti mungkinnya hari kebangkitan itu mulai ayat ke-7, ayat ke-6. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tak perhatikan langit di atas mereka, bagaimana kami bangun langit itu, bagaimana kami menghiasinya? Gak ada sedikit pun bagian langit yang retak. Kalau kita bangun rumah, sebaik apapun bangunan rumah itu dikonstruksikan, setelah berumur sekian puluh tahun, pasti kita akan lihat mulai retak di atapnya, di dindingnya. Allah mengatakan, tengok nih, langit udah berapa ribu tahun, ya? Udah berapa ratus ribu tahun, udah berapa juta tahun. Bahkan yang paling tahu tentang umur langit dan bumi hanyalah Allah. Pernah nggak kalian nampak ada retak? Saya teringat dulu waktu pertama berangkat ke Timur Tengah, ada naik pesawat, rupanya AC-nya bocor. Dibilang orang pas lagi di luar hujan, ini bocor nih. Dipikir air hujan masuk ke dalam pesawat, rupanya air AC yang bocor. Artinya apa? Yang dibuat manusia tak lepas dari segala kekurangan dan cacat. Jadi bukti pertama, yang lebih besar dari kalian wahai manusia, lihat bagaimana ciptaan Allah. Allah ciptakan langit bumi, gak ada yang bocor, gak ada yang retak. Kalau untuk sekedar menghidupkan kalian dari kalian yang sudah mati, itu perkara kecil. Bandingkan ukuran manusia dengan ukuran langit. Korok yang lebih besar berkali-kali lipat dari ukuran manusia saja, Allah mampu memeliharanya. Gimana pula dengan manusia yang kecil sekali kalau dibandingkan dengan ukuran langit dan bumi. Ini yang pertama. Kemudian Allah katakan, tabsiratan, ya, wa ambatna wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Dan bumi kami hamparkan, kami pancangkan di atasnya rawasiya, gunung-gunung, ya, yang kokoh. Kami tumbuhkan di atasnya tanaman yang begitu indah. Lihat permukaan bumi, tumbuh-tumbuhan dengan beragam jenisnya menutupi seluruh permukaan bumi. Indah betul. Siapa yang punya kuasa apa itu? Allah. Tapi yang paling menarik adalah ketika Allah mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dari langit kami turunkan hujan yang bawa keberkahan. Apa yang dilakukan hujan? Banyak tanah-tanah yang kering gersang, gara-gara turun air hujan bisa tumbuh kembali tumbuhan. Tanah gersang itu simbol dari kematian. Turun air hujan menumbuhkan pepohonan, ini simbol bahwasanya di alam tumbuhan pun yang mati bisa hidup lagi. Yang mati bisa hidup lagi. Konon pula di alam manusia, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Perhatikan, daerah yang begitu subur bisa jadi kering. Daerah yang begitu tandus dan kering bisa kembali hijau ketika ada air hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini menggambarkan kepada kita gambaran bahwasanya bahkan dari tanah yang sudah gersang, ketika air hujan membawa keberkahan, akhirnya tumbuh kembali tumbuh-tumbuhan. Di antaranya apa? Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna baldatan maita kadzalikal khuruj.
pohon kurma tinggi-tinggi, punya mayang yang bersusun-susun. Allah katakan, ini rezeki untuk para hamba kami. Jadi bagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tandus dengan air? Maka bukan mustahil Allah hidupkan kembali manusia yang sudah mati dengan kekuasaannya. Ini kelompok pertama dari surah Al-Kahf tentang bagaimana dalil-dalil tentang kemungkinan adanya kebangkitan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, masuk ke ayat 12, Allah Subhanahu wa taala di sini mulai bercerita kepada kita, sekaligus di dalamnya berisi ancaman. Ancaman kepada siapa? Orang-orang yang gak mau menerima kebenaran adanya hari kebangkitan. Setelah diberikan dalil, gak mau beriman juga, maka Allah menceritakan kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang sama seperti mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Akhir mereka semuanya kena azab dan binasa. Seakan-akan Allah ngomong begini, kalian tak lihat umat terdahulu sama macam kalian mendustakan adanya hari kebangkitan. Coba perhatikan bagaimana akhir kehidupan mereka. Pertama Allah ajak kita melihat kazzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur ras wa Thamud. Telah mendustakan mereka. Siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, telah kaum Samud. Ya, mereka semua sama macam kalian, mendustakan Rasul, tak mau menerima kebenaran adanya hari kiamat. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut, sama juga kaum Ad, kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, sama. Wa ashabul aikah wa qaum Tubba, kullun kadzdzaba rusul fa haqqa wa'id. Begitu juga penduduk Aikah. Penduduk Aikah ini siapa? Ada yang mengatakan ini kaumnya Nabi Syuaib, ya. Kaum Tubba begitu juga. Dan semuanya sama seperti kalian, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, dan yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian binasakan mereka. Jadi ini gambaran pengingkar hari kebangkitan, mereka diancam. Jangan sampai kalian punya akhir seperti akhir mengenaskan umat-umat terdahulu. Setelah menggambarkan itu, inti dari surah Qaf ada di kelompok ketiga ini Bapak Ibu. Dari mulai ayat ke-16 sampai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita kehidupan manusia sebenarnya melewati 5 tahapan ini. Kalau kita mau jujur, kita sebagai manusia dari mulai wujud sampai meninggal dan dihidupkan lagi, kita semua akan melewati 5 fase. Yang pertama apa? Di ayat 16 dan 17. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati manusia, bahkan kami lebih dekat daripada ulat lehernya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, gak ada yang bisa tersembunyi dari Allah. Sekecil apapun biji keraguan dalam hati kita, Allah tahu. Si fulan ragu, si fulan beriman, si fulan berbohong. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Quran di ayat yang lain, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Yang lebih tersembunyi dari rahasia. Rahasia itu sesuatu yang tersembunyi tapi kita bagi ke orang. Itu namanya rahasia. Kalau tak kita bagi ke orang, bukan rahasia namanya. Kita bilang orang, jangan bilang siapa-siapa ya. Itu rahasia. Tapi ada hal yang tersembunyi tak kita bagi sama siapa-siapa. Cuma kita sendiri yang tahu. Allah pun tahu itu. Allah pun tahu itu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah lebih dekat daripada dikatakan di sini urat leher kita. Bapak Ibu rahimakumullah,
idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat perbuatan manusia, ada yang duduk di sebelah kanan manusia, ada yang duduk di sebelah kiri manusia, mencatat apa yang kita buat. Dalam ayat yang lain, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut kita kecuali malaikat raqib dan atid mencatat apa yang kita sampaikan. Jadi di sini gambaran bahwasanya apa? Manusia diciptakan dan semua apa yang kita buat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Setelah kita diciptakan, apa fase kedua? Semua yang hidup pasti akan mengalami yang namanya sakratul maut, Bapak Ibu. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Allah katakan. Dan datanglah momen sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah dulu yang semua dari kalian ingin menghindarinya. Kenapa disebut sakratul maut? Sakarah dalam bahasa Arab itu artinya mabuk. Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan disebut khamar, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Sakarah artinya mabuk. Kenapa disebut sakratul maut? Karena orang yang di momen itu menghadapi kematian ini sama seperti orang yang mabuk. Kadang-kadang ngomong, ya dia sendiri nggak sadar ngomongkan dia itu apa. Makanya nggak semua orang ketika sakratul maut perkataannya itu boleh kita pegang. Kadang-kadang ini orang ngerocos saja dia atau ngomong sesuatu ya dia sendiri pun tidak menyadari. Maka disebut sakarah, seperti momen orang mabuk. Nah, ini gambaran. Tidak ada manusia yang mau sakratul maut. Ya, bayangkan Rasulullah Muhammad SAW orang paling baik saja, yang paling ringan sakratul mautnya, ini Nabi bercucuran keringat. Bercucuran keringat dilihat oleh para sahabat, keluarga terdekat, istri dan putrinya Fatimah menyaksikan bagaimana saat Rasulullah menghadapi sakratul maut. Yang dikatakan Nabi, sakratul maut yang paling ringan salah seorang dari kalian seperti ditusuknya jarum ke kapas. Bayangkan pula konon dengan orang yang berat sakratul mautnya, seperti dipukul 5.000 pedang di saat bersamaan. Ini maka tidak mengherankan kalau disebut sakratul maut itu ingin dihindari oleh siapa? Barulah setelah lewat momen sakratul maut, semua dari kita akan menghadapi momen wa nufikha, ya, fisur, dzalika yaumul wa'id. Ya, nanti akan ditiupkan sangkakala. Sangkakala pertama itu tanda datangnya kiamat, di mana semua yang ada di muka bumi ini akan dimatikan. Sangkakala kedua ditiupkan kembali untuk menandai awal dari dibangkitkannya semua makhluk dari kuburnya, dari kematiannya. Dan itulah waktu yang dijanjikan Allah. Setiap orang pasti akan menghadapi momen apa yang disebutkan di ayat 21 dan berikutnya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap orang datang bersama malaikat pengiring dan malaikat yang menjadi saksi. Apapun yang kita buat, ada malaikat yang akan bersaksi. Baik kesaksiannya untuk kita atau kesaksiannya atas kita. Kesaksiannya kadang-kadang menguntungkan kita atau sebaliknya, kesaksiannya memberatkan kita. Bapak Ibu, wala laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Allah katakan, dulu kau lalai wahai manusia, dulu kau tak pikir tentang mempertanggungjawabkan amal ini, ya. Kemudian kami singkap tutup tabir gaib kepadamu sehingga penglihatanmu
pada hari ini begitu tajam. Di momen itu kita bisa melihat malaikat, bisa melihat amal-amal kita, sesuatu yang ketika di dunia itu tak dapat kita lihat. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan di sini, wa qala qarinu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murid alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabish syadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, malaikat ada yang berkata, ini catatan perbuatan kamu ada padaku, kata malaikat. Apa kata itu? Allah berkata, lemparkan saja oleh kalian semua orang-orang kafir ke neraka jahanam, mereka yang ingkar dan keras kepala. Apa ciri utama orang yang dimasukkan ke neraka jahanam tadi? Disebutkan di sini, manna'in lil khairi mu'tadin murid, enggan berbuat kebaikan, melampaui batas, bersikap ragu-ragu. Jadi kalau nggak mau berbuat baik, jangan sampai menghalang-halangi orang berbuat baik. Ada orang tak bersedekah, yang lebih parah lagi udah nggak sedekah, menghalang-halangi orang sedekah. Ini dia. Ada orang tak mau bantu orang miskin, ketika ada orang lain mau bantu, dihalang-halangi dia. Ada orang tak mau ke masjid, lebih parah lagi, udah tak ke masjid, menghalang-halangi orang pergi ke masjid. Manna'in lil khairi mu'tadin, melewati batas. Apapun yang dia buat melewati batas. Kemudian murid, ragu-ragu. Bapak Ibu, sebagaimana tidak akan kekal di neraka orang yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, takkan masuk surga juga orang yang dalam hatinya sekecil keraguan. Keraguan itu merusak. Keraguan merusak ibadah, merusak amal, ya, merusak amal soleh. Apapun yang kita buat ragu-ragu. Ini Pak betul. Maka al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kalau udah yakin, pegang aja yakin. Jangan yakin itu dirusak oleh keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan ini juga tadi disinggung dalam ayat ini, orang siapa yang ragu itu? Orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, lemparkan mereka kepada azab yang berat. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itulah gambaran padang mahsyar. Dan di akhir perjalanan kita nanti ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Allah katakan, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid yawma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah. Bapak Ibu, di sini digambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, nanti digambarkan setan pun mulailah bertengkar dengan orang-orang yang sesat. Orang-orang sesat mengatakan, ini kami sesat gara-gara setan nih ya Allah. Setan itu ngomong, enggak, jangan salahkan aku, memang kalian sesat duluan. Dan di momen seperti itu, apa kata Allah? La yubaddal qaul, keputusan udah final, nggak bisa berubah lagi. Mau kalian saling menyalahkan, itu urusan kalian itu. Dan yang paling mengerikan ayat ini Bapak Ibu, kalau kita renungkan bersama, mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, ketika itu Allah bertanya kepada neraka, neraka masih muat nggak? Masih muat nggak? Neraka menjawab, mana tambahannya Allah?
Ini menggambarkan bagaimana luasnya neraka itu. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari itu kami berkata kepada neraka Jahannam, apa dah penuh neraka ini? Allah, ketika itu neraka menjawab, hal min mazid, kalau tambahan masih muatnya. Jadi kalau dikatakan, sekarang banyak orang, alah Tuhan kan Rahman Rahim, nanti kalau masuk neraka semua kan sia-sia surganya Allah. Ada orang mengatakan seperti itu. Bahkan sebagian, masa gak enak juga langsung di surga sedikit orang, gak mungkin juga langsung masuk neraka gitu. Logika-logika yang dibangun, yang sebenarnya dibangun dengan rational fallacy ini, untuk logika yang menyesatkan orang. Ini menggambarkan, udahlah masuk surganya kita itu nanti. Ingin digambarkan, wah mungkinlah kalau semua neraka gak muat nanti katanya, dan lain sebagainya. Allah katakan di sini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Allah Subhanahu wa taala berkata, disiapkan juga surga untuk hamba-hamba yang bertakwa. Inilah apa yang Allah janjikan kepada kalian, kata Allah. Siapa yang dapat layak masuk surga? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Jadi kalau tadi yang masuk neraka karena 3 hal, apa itu? Tadi disebutkan tentang bagaimana orang yang melampaui batas, manna'in lil khairi mu'tadin murib. Ya, inilah sifat yang membawa orang masuk neraka. Apa pula sifat yang membawa orang masuk surga? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah di saat tidak ada orang lain yang lihat. Kalau banyak penonton, mudah takut sama Allah. Ya Allah. Tapi ini terkesan di dalamnya ada riya. Ya. Tapi tak ada mata manusia menonton, tapi dia takut. Ada kesempatan korupsi, gak ada ini kok. Gak jadi korupsi. Ada kesempatan berzina, gak ada yang melihat. Tapi dia tahu Allah menyaksikan. Ditinggalkannya perbuatan itu. Man khasyar rahmana bil ghaib. Yang kedua apa? Waja'a biqalbin munib. Nanti datang di hari kebangkitan dengan hati yang penuh dengan kepasrahan dan taubat kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, merekalah yang Allah persilahkan masuk surga. Udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Para hadirin rahimakumullah, bagian terakhir dari surah Qaf, mulai di bagian penutup, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada siapa? Orang-orang yang mengingkari kembali hari kebangkitan. Kalau tadi dari 12 sampai 15 udah ada ancaman, di penutup surat diancam balik. Kenapa? Allah katakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu terdapat peringatan pada orang yang punya hati atau orang yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Gak kalian lihat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, bagaimana akhir mereka? Seakan-akan ayat ini menyentil kita dengan mengatakan ia tidak mengambil pembelajaran dari umat terdahulu, sama seperti orang gak punya hati. Sama seperti orang tak punya hati. Artinya walaupun hati ada, tapi ketika hati itu kehilangan sensitivitasnya, hati itu bisa berkarat. Sebagaimana hati bisa sakit, hati juga bisa mati. Dan di sini gambaran tentang bagaimana orang yang masuk surga karena hatinya itu sensitif. Qalbun munib. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Buat apapun nyesal dia. Kalau berbuat buruk, berbuat dosa. Ketika berbuat baik, was-was hati itu. Jangan-jangan Allah belum menerima amal saya. Bapak Ibu rahimakumullah. Di penutup, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa tuntunan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu?
Allah katakan kepada Nabi, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sabarlah kau Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi sabar dalam pengertian bukan lemah. Sabar dalam artian jangan kita terpancing dengan ucapan-ucapan ya tidak betul tadi. Ya. Dulu orang-orang Quraisy memanggil Muhammad dengan nama Muzammam. Kalau Muhammad artinya terpuji, Muzammam artinya tercela. Lewat Nabi Muhammad Muzammam, Muzammam. Tapi Nabi Muhammad nggak mau komentari. Orang bukan aku kok kata Nabi. Walaupun diejek, dicemooh dia menganggap itu bukan untuk aku, itu juga. Begitu juga di sini. Semua kata-kata buruk, celaan, pengingkaran, Allah katakan fasbir ala ma yaqul. Sabar aja apa yang mereka katakan. Bagaimana cara bersabar? Ubah, sibukkan lisanmu, bukan membalas cemooh dengan cemooh, tapi sibukkan lisanmu, wasabbih bihamdi rabbik. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah. Kalau ada orang komentar nggak betul, ya sudah tasbih saja. Ya. Kapan waktu tasbih terbaik? Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbitnya matahari dan setelah terbenamnya dan sebelum terbenamnya matahari. Maka waktu duha itu paling bagus untuk banyak kita bertasbih pada Allah sebelum waktu syuruk ya. Sebelum waktu syuruk. Begitu juga sebelum maghrib. Asar di akhir-akhir menjelang sebelum waktu terbenam, itu juga waktu yang sangat afdal bagi kita untuk bertasbih. Wa minal laili fasabbihu adbar sujud. Dan di malam hari perbanyak bertasbih kepada Allah di akhir setiap sujud. Ya. Perpanjang sujud, banyak tasbih di situ. Puji Allah dengan berbagai pujian. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj. Dan dengarlah pada hari di mana seorang yang menyeru dari tempat yang dekat. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Pada hari itu mereka akan dengar teriakan yang benar, sangkakala yang benar. Itulah hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, di penutup surah Allah ingatkan kita, fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Artinya apa? Kita sampaikan pun Al-Quran kepada orang yang tak takut sama ancaman Allah, sia-sia. Karena hatinya tadi sudah bekarat. Karena hatinya tadi sudah mati. Berapa banyak dibacakan Al-Quran? Ya, macam angin lalu saja. Tak ada efek Al-Quran terhadap dirinya. Tapi ketika hati seseorang itu penuh dengan rasa harap dan takut kepada Allah, disampaikan satu ayat aja, langsung ya hatinya itu sensitif terhadap peringatan-peringatan yang membuat dirinya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah Al-Qaf ini dapat menginspirasi kita untuk menenangkan keyakinan kita adanya hari kebangkitan, dan ini adalah kunci supaya kita jadi orang yang istiqomah. Ingat mati berarti kita ingat untuk tidak bermaksiat kepada Allah saat ada yang menyaksikan ataupun saat tidak ada yang menyaksikan. Karena kunci adalah man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang-orang yang takut pada Allah bukan saat orang-orang banyak menontonnya, tapi saat tidak ada yang melihat. Saat sendirian, terbuka kesempatan maksiat, dia takut sama Allah. Hatinya pun senantiasa bertobat dan kembali kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita tutup dengan doa, yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan.